Bismillah, Masya Allah. Hari ini saya kedatangan dari teman lama juga dan orang penting juga di Pekalongan. Masya Allah. Penting bagi keluarga. Nah, penting bagi keluarga dan kemaslahatan buat teman-teman UMKM. Masya Allah. Mas Hamid Ridwan. Apa kabar? Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya kita tarik ke belakang. MIFA itu awalnya yang dari para pengusaha atau memang dari penjual-penjual online shop dulu atau memang yang seperti apa nih sampai sekarang terbentuk yang sampai sekarang? Saat kita bersentuhan dengan limbah, kalau kita kan mengangkatnya temanya mengolah limbah menjadi jutaan rupiah. Nah, mengolah limbah dengan jutaan rupiah. Ini yang bakal kita obrolin nih. Bismillah, Masya Allah. Hari ini saya kedatangan dari teman lama juga dan orang penting juga di Pekalongan. Masya Allah. Penting bagi keluarga. Nah, penting bagi keluarga dan kemaslahatan buat teman-teman UMKM. Masya Allah. Mas Hamid Ridwan. Apa kabar? Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Di sela-sela kesibukan Mas Ridwan, Mas Hamid ini, Mas Ridwan kayak orang baru ya manggil Ridwan ya. Jangan jadi Ridwan Kamil aja Mas. Amin. Amin. Mas Hamid. Ya. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat bahagia dan Masya Allah. Sehat selalu. Di sela-sela kesibukan Mas Hamid dari pekan kemarin kayaknya saya ngubungi ya. Oke. Baru terrealisasi hari ini ya. Iya Mas. Untuk bisa ya berbagi ilmu lah ya, sharing di Nida Podcast ini Mas. Masya Allah. Ini kesibukan ngapain aja Mas? Biasa Mas kerja. kerja ya. Yeah. Baik, jadi sejauh ini tuh yang saya kenal Mas Ham itu dulu tuh adalah memang suka bergelut di bidang itu Mas ya. Kerajinan yes. Ya. Makanya ada namanya Hamid Ridwan Craft gitu ya. HR Craft ya. Berarti itu singkatan nama berarti ya, Mas ya. HR ya? Sebenarnya enggak. Sebenarnya HR itu lebih ke hoki rezeki sih Mas. Hoki rezeki ya. Jadi kita punya filosofi sendiri ya saat kita bersentuhan dengan limbah. Kalau kita kan mengangkatnya temanya mengolah limbah menjadi jutaan rupiah. Nah, mengolah limbah dengan jutaan rupiah. Ini yang bakal kita obrolin nih. Jadi apa yang kita sentuh yang dianggap orang limbah, bagaimana kita bisa dengan kreativitas bisa menjadikan nilai ekonomis yang tinggi gitu Mas. Jadi ada nggak sih maksudnya limbah-limbah tertentu Mas? Maksudnya limbah yang misalkan atau sembarang limbah atau semua limbah yang bisa diolah untuk menjadi suatu kerajinan? Iya awalnya jadi punya cita-cita ya, pingin jadi pengusaha tapi yang nggak punya modal. Gitu ya. Akhirnya ya apa yang ada di sekitar kita apa ya? Oh ada. Biasa kita punya kebun ada pelapa pisang. Jadi pohon pisang itu kan kalau sudah berbuah harus dirobohkan kan. Iya betul. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan tumpukan batang pisang itu, yang terjadi adalah tumpukan sampah yang membusuk nantinya. Betul dan menghasilkan bau yang tidak enak. Betul sekali. Akhirnya dengan kreativitas kita coba kupas, kita mulai cari inspirasi, kita bikin produk-produk kerajinan dari pelapa pisang. Awalnya dari situ. Nah, ternyata yang harus digarisbawahi ya. Sebelum kita membuat sebuah produk kita harus tahu dulu di target market kita itu siapa. Oke. Ya, saya ketemu ini teman-teman di Pekalongan tuh kebanyakan mereka membuat sebuah produk dengan keinginannya sendiri. Maksudnya dengan keinginannya sendiri. Keinginannya maksudnya dia membuat tapi tidak tahu nanti mau dijualnya ke siapa. Oke. Berarti belum tahu target marketnya siapa gitu intinya ya. Betul sekali. Makanya ini menjadi sebuah PR nih buat teman-teman. Jadi kalau sebelum membuat sebuah produk, ayo cari dulu nih target marketnya siapa. Nanti kita akan tahu bagaimana cara pembuatannya dan akan lebih maksimal nanti pemasarannya. Gitu solusi buat teman-teman yang pingin belajar langsung bareng sama Mas Hamid ini ya. Belajar bareng. Oke, kita kulik lagi nanti di sini, tenang aja teman-teman ya. Karena masih banyak sekali yang kita kulik dari Mas Hamid ini. Selain beliau menjadi salah satu ketua di komunitas MIFA Mas ya. Iya. Milliarder Family, mungkin buat teman-teman udah familiar banget mendengar kata-kata MIFA ini. Iya. Yang dimana ketuanya salah satunya adalah Mas Hamid, dan Mas Hamid ini adalah
owner juga dari HR Craft tadi yang barusan Mas Hamid bilang. Beliau juga ada jabatan dalam komunitas ketua MIFA ini. Terus wakil ketua di bidang daya saing produk ya. Berarti apa nih Mas? Di Dekranasda Kota Pekalongan. Oke, terus ketua bidang kreatif Kampung Batik Gemah Sumilir dan di Desa juga ya. Dan salah satunya adalah mentor Kampus Doa, kampusnya para pengusaha. Masya Allah. Nah, ini di sela-sela kesibukan di komunitas ya Mas ya. Maksudnya bagaimana Mas untuk mengatur waktu terkait dengan Mas Hamid kan juga harus produksi ya kan, produksi dari yang hasil katanya tadi hasil limbah menjadi sebuah kerajinan tangan. Ini membagi waktunya bagaimana Mas? Cara dari yang saya lihat pun Masya Allah ini sibuk sekali ini waktunya. Ya alhamdulillah untuk produk sendiri kita sudah nggak megang langsung ya Mas. Ada timnya? Ya sudah ada tim yang sudah berjalan ya, karena kata Pak Bob itu kan pengusaha itu usahanya jalan, ownernya jalan-jalan. Nah itu menjadi sebuah kalimat sakti buat kita, dan alhamdulillah itu bisa kita lakukan. Dan alhamdulillah diterapkan ya. Iya, apalagi kegiatan MIFA sendiri yang paling banyak menyita waktu itu kan kegiatan MIFA ya. MIFA ini kan ada beberapa divisi Mas. Ada divisi bisnis, sosial, religi, keuangan syariah dan lain-lain. Nah, yang namanya ketua umum ini kan harus mendampingi nih. Iya, betul, setiap kegiatan apapun, walaupun sudah ada penanggung jawabnya, tapi kan kalau ada keputusan atau kita harus siap lagi. Iya, harus ada pendampingan paling enggak ya. Gitu, nah, yang lagi ditekankan berarti apa Mas untuk program MIFA ini? Dari masing-masing program, kalau setiap bulan kan kita ada kopdar nih Mas. Kopdar dari masing-masing ketua itu akan menyampaikan idenya, kegiatan apa yang akan dijalankan dalam bulan ini atau bulan depan. Nah, tujuannya supaya masing-masing ide itu tidak bertabrakan jadwalnya. Oke. Gitu kan. Nah, yang ini yang sedang kita jalankan saat ini. Kita itu jenuh dengan pelatihan yang tidak ada manfaatnya Mas. Contohnya? Biasanya kan pelatihan ya, selesai pelatihan bubar, selesai cuman gitu. Terus dia bikin grup WhatsApp, baguslah untuk database. Tapi sekedar itu. Kita pinginnya pelatihan itu berkesinambungan, benar-benar ada bimbingan sampai para UKM ini bisa naik kelas. Nah, kita bikin namanya inkubator bisnis. Inkubator bisnis. Nah, inkubator bisnis itu ya kebetulan saat ini kita dihubungi karena kita juga ada di rumah kreatif binaan BRI juga, dari teman-teman kita. Nah, di situ kita diundang sama salah satu pengurusnya, terus pingin ada pelatihan, terus kita tawarkan, kita punya program seperti ini, dan alhamdulillah di ACC, Mas. Di ACC ada 130 peserta yang kita seleksi, kita ambil 25 orang yang kita kasih pelatihan tentang mindset bisnis itu seperti apa sih, tentang pola pikir seorang pengusaha itu seperti apa, terus tentang digital marketing, karena pemasaran itu ujung tombak dari sebuah perusahaan. Oke, pasti awalnya dari fundamental bisnis juga Mas ya? Betul, itu pasti paling penting ya? Paling penting ya. Nah, yang ketiga terus ada keuangan. Karena kelemahan utama para UKM kita itu lemah sekali dalam pencatatan keuangan. Masih mencampur adukan uang pribadi dengan uang perusahaan. Iya, betul sekali Mas. Karena beberapa teman-teman yang saya panggil ke sini pun yang sering dibahas adalah permasalahan keuangan tadi. Ya, itu menjadi uang pribadi dengan uang bercampur intinya. Itu masih menjadi masalah ya. Betul sekali. Dan ini gimana Mas? Maksudnya dari kalau solusi dari Mas Hamid ini memberikan solusi ke teman-teman para UMKM ini bagaimana? Ya sudah mulai melakukan pencatatan Mas. Melakukan pencatatan. Jadi kalau di kami kan memang sudah ada divisinya, dan kebetulan kemarin yang mengisi langsung ketua-ketua dari divisi-divisi MIFA-nya. Siapa yang mengisi? Pak Barata. Oh, Mas Barata. Pak Barata ya. Beliau kan memang pakarnya tuh. Iya, betul, Masya Allah. Kayaknya perlu ke sini ya, harus didampingi ya. Harus didampingi juga ya. Sama deh. Baru kemarin beliau sama saya. Kan kita juga ada binaan juga di SMA 1 Pekalongan, kita juga ada binaan anak. Jadi lomba ide bisnis pemuda kan kita juga ingin menggali tentang pola pikir dan potensi dari anak-anak zaman. Mimpi mereka itu sejauh mana sih? Iya, dari anak-anak generasi zaman sekarang Mas ya, atau lebih dikenalnya dengan Gen Z ini kan terkenal yang
anak-anak yang kreatif, betul, produktif juga ya. Dan akhirnya gimana? Maksudnya antusias dari anak-anak sekolah itu? Bagus Mas, cuman mereka itu kan masih sebatas apa yang mereka lihat. Ya betul. Jadi kemarin lomba ide bisnisnya itu karena yang mereka hadapi itu tukang cilok yang ada di depan, tukang lekkers, tukang. Iya, jadi mau bikin bisnisnya seperti itu, tapi sudah ada manajer, ada direktur. Ini gajinya piye? Sedangkan pemasukan sama pengeluaran gaji kan nggak sepadan. Jadi yang perlu kita motivasi adalah ya bermimpilah setinggi langit, seolah-olah kamu benar-benar punya. Kalau cilok ya perusahaan cilok yang benar-benar besar, betul. Perusahaan raksasa cilok sudah jelas marketnya ada. Berarti itu bisa dong dibikin massal. Nah itu kan makanya yang perlu kita bangun. Awalnya memang kita liarkan dulu, kita liarkan sejauh mana pola pikir mimpi mereka. Itu seperti apa, baru setelah itu kan kita kasih motivasi, ayo direvisi, bikin lagi yang lebih besar. Karena di sini kan kalau kalian sudah ada pembagian pembiayaan untuk ini nggak mungkin dong kalian jualannya kaki lima. Iya betul. Ya harus skalanya perusahaan. Nah itu yang perlu kita berarti bangun. Mungkin anak sekolah mindsetnya karena gini Mas, dia melihat bermuamalah dengan yang apa dia lihat. Betul. Contohnya yang di depan sekolah. Betul sekali. Ya kan? Karena di depan sekolah yang jualan memang semuanya kaki lima semua. Iya makanya. Gitu Mas. Iya kan, mungkin ada beberapa anak yang mungkin mindsetnya di luar itu Mas ya. Mungkin karena memang dia sering salah satunya nongkrong di tempat coffee shop. Nah mungkin menemukan hal seperti itu nggak Mas? Nah saya menemukan satu anak yang benar-benar di luar dan ini memang belum terada. Saya melihat ini belum ada dan itu keren banget itu harus diwujudkan dan itu memang kita apresiasi. Saya agak lupa, tapi mimpinya ini benar-benar keren dan ini jasa sifatnya. Kita belum terfikirkan ke sana. Apa itu Mas? Saya lupa. Karena udah agak lama. Tapi itu memang saya tak suruh saya gali karena saya sendiri berada di titik ini juga berawal dari ada lomba ide bisnis pemuda dulu. Saya ikut di kabupaten dulu, Kabupaten Pekalongan ada Dinporapar itu mengadakan lomba ide bisnis pemuda. Saya mengikuti itu. Karena untuk masuk ke sektor pemerintahan biasanya lewat lomba. Iya betul. Lomba menang dan memang kita bisa presentasi, kita juara, terus kita akhirnya di produk kita benar-benar bisa menjadi unggulan. Akhirnya kita sering dapat pelatihan, sering dapat fasilitas pameran, mewakili Kabupaten Pekalongan sampai ke luar ke Semarang, ke luar Jakarta, kota sampai luar kota ya. Dan itu semua mendapat fasilitas. Dan ini yang sekarang diaplikasikan ke Mas Hamid, ke orang-orang yang maksudnya ke teman-teman yang mungkin saat ini pengen belajar gitu Mas. Iya, yang startup ya. Karena mungkin Mas Hamid berawal dulu dari lomba-lomba itu tadi. Iya betul. Akhirnya diaplikasikanlah ke teman-teman. Iya, sharing tadi Mas. Sharing tadi. Jadi apa yang pernah kita lakukan yang kita tahu ya ilmunya sedikit pun. Kalau itu bisa dimanfaatkan, alhamdulillah Mas. Iya betul banget Mas. Gitu. Mifa Mas, masya Allah ini. Mifa ini kalau yang mungkin teman-teman dengar Mifa memang namanya udah di Pekalongan udah istilahnya masyhur ya. Baik dari kegiatan sosialnya ataupun dari pelaku bisnisnya ya kan. Di situ tuh ada orangnya siapa-siapa aja sebenarnya Mas. Dan saya pengen tahu. Ya banyak ya yang mungkin sebenarnya mereka malah startup baru yang memang bangkit malah saat COVID Mas. Masya Allah. Termasuk Mas Trias ya. Mas Trias ini kan on cake ini kan dia bangkit malah justru saat COVID. Teman-teman yang bisa malah loncat seperti Mbak Desi ya, Desi Glow. MS Glow. Desi Glow. Oh Desi Glow. Kalau MS Glow itu beda merek lagi. Iya Desi Glow ya. Desi Glow yang di Medono itu dia kan juga bangkit saat COVID karena pas memang produknya sesuai banyu sparkling water itu. Betul. Dia pas muncul pas kebutuhan orang untuk hand sanitizer. Oh iya. Dan itu yang kita bagikan sampai ratusan brigen free untuk tempat-tempat peribadahan supaya masih bisa aktif melakukan kegiatan ibadah itu supaya tidak berhenti. Berarti artinya ketika COVID pun para pengusaha pun itu sebenarnya lebih produktif Mas ya? Bisa dikata lebih. Yang berada di circle ini ya komunitas itu kita tidak ngamati.
Jadi informasi itu kan datang cepat sekali kan. Saya pun saat itu berubah langsung, bikin masker. Ternyata ada nih market masker atau kebutuhan masker seperti ini. Nah, karena kita berada di dalam komunitas, informasinya cepat kita dapat, cari orangnya juga cepat, Mas. Cari orang maksudnya? Cari orang, kita bukan penjahit. Kita dapat dulu pernah dapat tantangan dari provinsi, dari Pak Ganjar itu bikin 150 juta masker dalam waktu 1 minggu. Kebayang nggak, kita nyiapin barangnya aja mungkin belum siap. Iya, betul. Sedangkan bahan yang digunakan adalah bahan kaos. Yang diundang UKM. Ini kan nggak temu, Mas. Nah, untungnya kita banyak yang punya usaha kaos. Dan datang aja ke tempat usaha kaos bikin masker, sisa-sisanya aja udah bisa dipakai. Betul. Nah, itu kan menjadi sebuah berkah kan akhirnya. Ya udah kita bikin di situ. Nah, itu fungsinya maksudnya dalam satu komunitas, Mas ya? Iya, betul. Komunitas yang positif ya. Komunitas positif ini yang sangat bagus untuk karir untuk kita. Ini juga saya belum sempat hubungi Trias Anti Cake nih. Ya harus tuh. Harus dong gitu. UMKM. Tapi nggak perlu ditampingi ya. Suruh sponsor sekali boleh dong, ya. Nanti biar Mas Apin yang bilang ya. Iya dong, tetap nanti. Anti Cake nih sampai lupa nih Ramadan ketemu. Sama Pandai Rasa dong, karanganan Cinnya tuh loh, yang lazi banget. Iya, keinget tadi Desi Glo itu kayaknya ada podcast ya, Mas? Dia sempat buka podcast, yaitu Mas Wahyu yang isi, yang jadi hostnya ya. Tapi cuma sebentar kayaknya. Iya, kayaknya ada waktu itu sempat saya di link kita dulu. Betul, ada ya? Iya, ada di atas di link kita. Nah, Mas, ngomongin tentang UMKM ini, Mas ya. Jadi mungkin apa sih, Mas, sebenarnya permasalahan-permasalahannya ada di UMKM itu sebagai pelaku maksudnya? Yang sering dikeluhkan ke Mas Hamid itu apa sebenarnya? Seperti selalu apa maksudnya yang dipermasalahkan, Mas? Saya terkendala ini nih. Saya terkendala keuangan, mengatur keuangan, atau Mas saya terkendala dengan produksi. Maksudnya yang sering dikeluhkan tuh apa, Mas? Terkadang UMKM kan terkadang ada yang cuman buka sebentar, maksudnya dalam arti buka sebentar terus tutup terus buka lagi tapi dengan segmen yang berbeda lagi. Itu terkadang menjadi permasalahan di UMKM, Mas. Iya, kembali ke fundamental lagi, Mas. Sama mindset, Mas. Makanya di kampus doa itu kita lebih menekankan ke mindset, skill, Rialdo sama networking. Ini penting sekali dimiliki. Mungkin ini bisa di breakdown, Mas. Nih, satu gawat nih. Ini di ya kan Mas. Iya, ini tadi masih kulit-kulitnya. Ini lagi saya kulik lagi. Ini udah ke Miva sampai ke kampus doa ini jadinya. Iya, kampus doa ini lebih ke jadi yang pertama yang perlu kita pelajari adalah mindset seorang pengusaha dulu. Jadi gimana sih menjadi seorang pengusaha, yaitu pola pikirnya positif. Ya nggak pernah ngeluh. Ya ngeluhnya sama Allah aja lah. Ngapain ngeluh sama orang seperti gitu. Ngeluh sama manusia. Nah, itu lebih ke situ sih, Mas. Terus skill orang kan berbeda-beda nih. Betul. Ya, Mas. Nah, untungnya kita ada di dalam komunitas. Skillnya di mana nanti kita bisa berguru sama yang ahli di bidangnya. Nggak mungkin dong seorang tukang tarung pedang dia berguru sama juru tembak. Ya, kalau mau ahli pedang ya berguru sama ahli pedang. Nah, gitu. Jadi dia terarah. Satu. Kedua Rialdo, Mas. Ya seorang usaha ya taat lah. Ya ada sholat duha, sholat tahajud, terus baca Ar-Rahman, itu kan ada amalan-amalan seperti itu yang ditekankan. Terus networking ini penting sekali. Ya, paling penting ini. Nah, networking bagaimana ini cara UMKM memperluas jaringannya, Mas. Betul. Jadi kalau kita bicara modal udah lewat lah. Banyak kok bisnis tanpa modal. Selama kita orangnya konsisten, tanggung jawab dan punya kredibilitas, orang banyak kok yang ngejar kita kok. Iya, bahkan mungkin banyak orang yang juga akan invest di. Betul Mas. Mas, kok kalau main ke tempat saya, rumah saya kayak ini, Mas, kayak tempat koran. Jadi di tembok-tembok rumah saya itu nyalai kodrat, Mas. Yang lain hadapnya ke utara sama selatan, tempat saya itu ke barat sendiri. Jadi yang hadap ke barat ya, ke utara ini full tembok. Itu tujuannya buat apa? Iklan, Mas. Jadi saya jual perumahan, saya jadi biro umroh, saya jadi apa? Saya ditawari selama itu baik dan memberi manfaat, saya taruh di situ. Saya ingat kesan Gus Baha ya. Jadi kalau kita punya sedikit ilmu, kita
ditaruh di situ. Jadi jalan orang mau tanya aja udah menjadi kebaikan. Kita bawa orang sakit gigi, kita kalau nggak ada tulisan dokter gigi, kita mau dodok rumahnya siapa? Betul. Nah kan berarti informasi itu sangat penting kan. Nah di sini saya jualan rumah, saya tanya aja nggak apa-apa, mau daftar ke saya, alhamdulillah nggak masalah. Juga nggak apa-apa. Nah itu kan ibadah semua kan. Kalau itu sih Mas. Terus tadi selain itu Mas, selain 3 itu yang ada di kampus doa. Networking kan? Networking ya. Networking itu ya kita berkomunitas. Terus setiap kelas biasanya kita terus dibikin grup. Nah salah satunya ya kuncinya setiap hari upayakan nomor HP kita itu nambah. Kontak di HP kita itu nambah berapa orang? Minimal kan? Minimal berapa? Apalagi setiap bikin kelas ada selalu ada grupnya lagi, ada grup selalu lagi. Ada menambah jaringan, menambah teman, menambah relasi dan sebagainya. Apalagi kita terbuka, orangnya terbuka, yang setiap orang nyaman dengan kita, sering santai ngobrol. Anak kan udah diarahkan Mas. Betul. Kita jual apa saja. Kita bikin status saja ya, yang lihat ratusan orang dan itu calon market kita. Yang tidak perlu kita tawari, wong kita cuma bikin status kok. Iya, bahkan sampai 100-an orang yang lihat. Sama nggak tahu ya, rumah saya juga sekarang kayak klinik Mas, kayak klinik sunat. Iya betul, karena di salah satu program sosial MIFA itu kalau pagi kan kita ada sedekah nasi bungkus tuh, setenabung itu tiap hari, tempatnya di tempatnya Mas Trias nih di Pandirasa. Nah, ada etalase di situ, terjadwal 3 hari, 60 sampai 100 nasi kita bagikan setiap hari di situ. Terus kita ada program tamasya anak yatim Mas. Tamasya anak yatim ini untuk liburan. Biasanya anak-anak yang punya keluarga kan bisa liburan nih sama keluarganya. Anak-anak yatim ini siapa yang ngajak libur? Nah kita biasanya ajak mereka ya wisata ke mana, pulang kasih santunan. Nah yang ketiga ini fenomenal banget nih, suci Mas namanya. Sunat ceria bersama MIFA. Sunat ceria bersama MIFA. Ini nggak terasa udah hampir 3 tahun sekarang. Ini sudah 1.300-an anak yang sudah kita hitan. Masya Allah, udah 1.000 sekian ya Mas. Dan hitannya memang ala sultan Mas, gratis dan ala sultan. Prioritasnya anak yatim, piatu maupun duafa. Hitannya didatangi ke rumah. Dikasih sarung, baju peci ya. Setelah hitan dikasih uang 500.000. Wah, dan setelah sembuh 1 minggu, pengen undang-undang temannya, kita siapkan jajan 70 bungkus, kita siapkan door prize 10, foto, MMT, badut semua gratis. Berarti semua difasilitasi. Nah, ini berdampak baik ke teman-teman badut Mas. Akhirnya ini kita targetnya 25 anak setiap bulan. Setiap bulannya? Setiap bulan 25. Prioritasnya anak yatim ya. Kalau anak yatim, kenapa prioritas? Daftar bulan ini kita jalan langsung ikut. Kalau anaknya udah siap. Tapi kalau duafa ngantrinya panjang Mas. Ini antrian kita udah sampai 100 lebih. Masya Allah. Jadi nunggunya sampai 6-7 bulan. Ya mudah-mudahan ini ya bisa terus berjalan. Iya, semoga Masya Allah, semoga Allah mudahkan semuanya Mas ya untuk program ini yang program suci ini ya, khususnya yang di program sosial Mas ya. Nah selain program sosial Mas ya, yang saya lihat ini terkait di apa sih namanya, ada MIFA Corporation. Itu apa ini, semacam usaha bersama MIFA Mas. Usaha bersama MIFA yang dikembangkan sama Mas Nawawi. Mas Nawawi ini ownernya ASL yang sekarang megang perumahan, ratusan perumahan juga. Jadi MIFA ada iuran yang sebagian untuk sosial dan non sosial non event ya. Dan non sosial non event itu kalau ada teman sakit, meninggal, keluarganya meninggal atau lahiran, itu diambilkan dari dana itu. Semacam santunan berarti? Iya, semacam santunan yang atas nama MIFA. Nanti yang secara pribadi kan kalau datang ngasih sendiri oke lah. Tapi yang tak atas nama MIFA, kalau ada yang lahiran dibuatkan spray, ada namanya. Nah sebagian untuk kegiatan usaha produktif dari MIFA. Usaha produktif dari MIFA ya, dari teman-teman MIFA, asetnya MIFA. Nah, itu. Yang sedang berjalan apa Mas ini Mas? Ternak kambing Mas. Masya Allah, ternak kambing ya. Iya, ternak kambing. Sudah ada berapa ini Mas? Saya belum ngecek ini. Dan saya serahkan saja. Nah, karena setiap tahun MIFA itu memang ada berbagi daging kurban Mas. Apa lagi? Bukan daging kurban nih ya. Kalau kurban kan perorangan ya. Jadi berbagi daging kambing. Tapi kita menyasarnya ke daerah-daerah yang minim sekali
ada korban di sana. Jadi dulu kita pernah di Petung Kriono Mas, di Curug Bijing itu kan kalau kita ke sana gerejanya kan besar sekali. Luar biasa di sana. Sedangkan musolanya kayak cuman toiletnya gereja kan di bawah itu. Nah ternyata di sana memang pusatnya kambing sama sapi di sana, tapi yang kesadaran untuk berkorban nggak ada. Sedikit memang Mas di sana. Akhirnya kita beli dari warga sana 5 kambing, kita sosialisasi, nginep di sana, kita sembelih, sebagian dibagikan, sebagian kita konsumsi bersama. Nah ternyata alhamdulillah sekarang sudah banyak yang korban di sana. Apalagi di sana rumornya yang terkadang masih ada kristenisasi ya. Nah masih sangat. Tapi itu kristenisasi itu yang saya sempat ngobrol sama orang asli sana Mas, itu terjadi memang dari beberapa tahun yang lalu. Iya. Dan sekarang sudah yang nggak segencar seperti tahun-tahun sebelumnya. Masih ada memang, tapi nggak segencar seperti tahun-tahun yang lalu. Makanya itu juga sebuah menjadi ladang kita juga untuk menjadi dakwah di sana, ya kan? Secara di sana gereja besar sekali di sana. Sedangkan Mas Fahmi sendiri lihat lah tahu sendiri lah ya. Miris lah. Musola di sana lebih kecil, masjid pun di sana kecil juga. Ya kan kita juga pernah beberapa kali mengadakan kegiatan di sana juga dan ya memang kondisinya seperti itu. Terus di daerah Linggo itu Hindunya juga masih kuat Mas. Ya karena di sana masih ada pura ya. Kalau nggak salah ya. Iya. Di daerah mana Mas lebih tepatnya itu? Saya kurang hafal di daerahnya. Cuman di situ kan kita dapat informasi kan. Nah ini keuntungan dari MIFA ini nyebar. Saya selalu menekankan ke teman-teman jadilah bermanfaat untuk lingkungan kalian. Iya betul. Jadi memberikan informasi tentang hitan, tentang anak yatim, tentang keadaan seperti itu. Toh kalau terjadi itu di daerahmu kan yang bagus namamu sendiri, iya kan? Nah itu yang saya tekankan. Nah ini yang tahun kemarin Mas, yang belum banyak orang tahu. Ini ada pondok pesantren yang ada di apa ini namanya? Yang di mana? Sebelum ke Bandar itu Wonotunggal. Ada pesantren apa sih? Saya kok lupa ya namanya. Yang ngasuh itu Ustadz Irham. Beliau sudah punya beberapa pondok di Jogja. Terus dia itu dapat kayak panset atau apa, disuruh bikin pondok di situ di rumah di tempat kelahiran istrinya. Beliau bersama keluarganya, terus ada 9 santrinya yang tadinya tidurnya cuma di dahan-dahan pohon Mas. Pondok yang lebih ke peternakan gitu bukan ya? Belum, saat itu belum. Saat itu belum ya? Nah, ini aja peternakan itu baru mau dimulai. Dan kayaknya belum ada ternaknya. Masih kemarin saya ke sana itu masih pembangunan kandang sapinya. Rencananya ke sana nanti. Karena yang support kan ini Mas Haryono Rotiku. Nah itu dia, ini Rotiku juga belum sempat kesini juga. Harus jadi istrinya Mas Har teman saya sekolah. Istri itu teman saya sekolah. Saya sudah ngomong sama istrinya, Bu tolong dong Bapak suruh ngisi di sini. Itu ordernya harus lewat saya. Susah sekarang. Itu Bapak harus ngisi di sini dong, berbagi ilmu sama Ustadz Nur Rahman. Ustadz Nur Rahman Al Sayyidi yang ngurus Menggon Jatinan tuh. Iya, maksudnya kan juga. Beliau kan istrinya kan teman saya tuh, teman sekolah pula ya. Masa nggak ada kesempatan buat? Mas Har nih panggil Mas Eko nih ngobrol-ngobrol di sini. Iya keren tuh. Ya kan masih banyak banget sebenarnya teman-teman kita yang sebagai pengusaha dan lain sebagainya ya. Mas kembali lagi ke program ini nih ya di MIFA ini ya. Jadi sebenarnya kita tarik ke belakang, MIFA itu awalnya yang dari para pengusaha atau memang dari penjual-penjual online shop dulu atau memang yang seperti apa nih sampai sekarang terbentuk yang sampai sekarang seperti ini? Jadi embrionya MIFA itu dulu waktu saya ikut lomba ide bisnis pemuda itu kan saya itu ada 180 peserta seleksi menjadi 25 yang mendapat pelatihan setiap hari. Nah
kita di sini itu sebenarnya kompetitor, Mas. 25 ini kan kompetitor, merebutkan 10 besar, 10 besar nanti merebutkan 3 besar. Tapi kami nggak merasa kita itu kompetitor. Udah kayak saudara. Paparan saya salah aja dibenerin loh sama mereka. Loh ini saya tuh kompetitor kamu loh gitu. Akhirnya karena saya di situ ada ketua kelas, saya ditunjuk menjadi ketua. Itu waktu saya jadi juara, saya sampaikan ke Pak Bupati bahwa sangat sayang sekali kalau perkumpulan sebagus ini dihentikan dengan ide yang luar biasa. Kita pemimpi semua, pemimpi. Kita menamakan diri kita pemimpin para pemimpi. Jangan kerennya kayak Laskar Pelangi. Nah itu akhirnya dapat SK dari Bupati. Akhirnya kita dapat SK juga. Dapat SK. Kita akhirnya bikin Kemenham juga. Nah terus saya dari situ awalnya cuman kembali Mas Nyuwun Sewu ya. Kemasukan orang yang punya background partai. Nah, makanya itu juga menjadi sebuah aturan tuh, ada di MIFA juga satu tidak boleh menyebar isu sara yang tidak jelas sumbernya. Apalagi musim-musim kayak gini Mas ya. Kedua politik, ngobrol tentang politik dilarang. Ketiga hilafiyah beragama, yang penting Muslim, mau apapun alirannya ya udah saudara kita. Itu yang nggak boleh dibahas di grup karena akan memicu debat kusir Mas. Partai ki koyo wong jatuh cinta ora kena dilek. Ini makanya teman-teman ada yang Mas aku Pak nyalon ya tuh Arestone tak Arestone tapi mengundurkan diri dari MIFA. Kami tidak ingin tercampur. Iya betul. Itu memang yang sudah menjadi komitmen kami. Aman lah gitulah. Nah, itu Mas tadi sampai mana? Awal mula MIFA nih. Nah, awal mula MIFA. Akhirnya dari adanya campur tangan partai itu ini bubar. Bubar tapi beberapa teman itu menyayangkan. Akhirnya kumpul lagi, ternyata mereka sudah bermain All Shop Pekalongan. Tahun berapa Mas? Tahun sekitar 2005 kayaknya. Saya ikut lomba itu 2013. 2013 setahun itu aktif sampai kita ya namanya swap dulu. Swap Inter the Young Trainer. Ya sama sih pengusaha muda juga, cuman di bahasa Indonesia saja kalau di MIFA. Terus kita ngumpul di Kepatihan sini nih tempatnya Mas Hakim Larissa. Mas Hakim Larissa kita ngumpul di situ, masing-masing perkenalan kan, jualannya apa. Ternyata teman-teman ini banyak yang menjual produk-produk luar yang menyerang UKM Pekalongan Mas. Ya, baik di kota maupun kabupaten. Dulu ya saya ingat ya. Kaos kayak distro itu kan kalau di sini 70 sampai 80 ya. Iya betul. Itu harga 50.000 udah keren banget. 3 dimensinya keren banget. Itu udah dapat 3D ya. Udah dapat 3D dan bisa request lagi. Itu kan ini ya contohnya itu masih banyak produk-produk yang lain. Akhirnya kan saya sebagai pembina UKM di Kabupaten Pekalongan juga kan juga agak keberatan. Sebenarnya kelemahan kita UKM kita itu di pemasaran. Kalau kita bisa kolaborasi nih akan sangat terbantu. Lah emang apa aja Mas produknya? Oh kamu minta apa? Ada semua, mulai dari sarung, jeans segala macam. Oh iya, akhirnya dari situ ya teman-teman silahkan yang sudah punya kontrak diteruskan. Tapi sembarilah membantu UKM karena ya mau apa lagi sih kita di dunia ini kalau nggak saling. Ya akhirnya saya bikin tagline tuh, kurangi kompetisi perbanyak kolaborasi itu. Betul. Jadi nggak perlulah kita berkompetisi di dunia tuh, yang penting kolaborasi karena itu yang bisa kita bangun. Nah di situ saya tercetus dari salah satu teman, ada yang bikin sedekah tiap Jumat. Jumat pagi itu kita ngumpul bawa nasi berapa bungkus dikumpulin, doa dulu di depan Masjid Jami, terus kita bagikan nih para pengguna jalan, tukang nyapu, tukang parkir. Sampai endingnya pasti di TPA, tempat pembuangan akhir sampah itu. Terus kita ngumpul, terus akhirnya tercetuslah ide untuk bikin, kalau ini mentalnya udah kayak mental milioner nih, mental yang suka berbagi itu kan mental para milioner kan. Gimana kalau namanya gitu, kita ganti aja Millionaire Family itu. Keren tuh, keren. Akhirnya disitulah tanggal 6 Desember 2015 muncullah Millionaire Family. Saya ditunjuk menjadi ketuanya. 3 tahun berikutnya saya ada rapat, ada raker kita di Hotel Dafam. Raker saya pingin ada regulasi. Ternyata teman-teman masih menghendaki, nggak apa-apa, tapi tetap regenerasinya tetap harus dijalankan.
ada pemilihan lagi, saya dicalonkan lagi nggak apa-apa. Ternyata ya menang lagi. Di situ saya minta membuat sebuah divisi-divisi. Per divisinya ada. Per divisinya ada, dan saya minta kesediaan dari mereka, teman-teman di MIFA, kalau memang menghendaki saya menjadi ketua, tolong bantu saya. Nggak mungkin ngurus ini sendiri. Ya, jadi saya pilih nih divisi A, B, C. Tadi teman-teman yang lain mau masuk ke divisi mana? Oh, berarti muncul awal dari raker itu Mas, per divisi itu ya. Per divisi itu sudah ada jagonya lah ya. Ini ya silakan teman-teman boleh masuk ke beberapa divisi kok. Oh, saya masuk ke MIFA tujuannya mau apa ya? Biar sering berbaginya teratur. Berarti masuk ke divisi sosial. Oh, saya juga pingin bisnisnya berkembang Mas, masuk ke divisi bisnis sama sosial. Terus religi kan kita juga ada nih Mas, program religi itu pengasuhnya orang sini nih, Kauman Wiradisa. Dia dosen Unikal. Kita itu ada 3 program. Yang pertama itu ngapel, ngawur roh pepeling. Jadi ini targetnya untuk anak-anak muda yang belum senang ngaji, biar supaya senang sama ngaji. Jadi dia tuh kalau ngajak karena dosen ya, ngajak mahasiswanya, ayo ngaji yuk, main HP semua. Nah, Mas kok ngajak ngaji, coba bahasannya ganti, ayo ngopi yuk. Ayo ngopi yuk. Ayo mana Pak? Di mana Pak? Wah, antusiasnya beda. Ayo ngopi. Ya udah di ngopi. Awalnya di kafe-kafe Mas. Awalnya di kafe-kafe. Dia menginfakkan separuh gajinya untuk itu. Jadi gajinya separuh nih Mas untuk kegiatan itu. Tapi semakin banyak, pertama 16 orang, bulan kedua 24 orang. Sampai 200 orang Mas, aku kurang kuat. Open sponsor. Open sponsor akhirnya ya udah, akhirnya sekarang. Nah, lebih ke anak muda memang dakwahnya itu. Temanya juga keren, dianya juga kreatif orangnya. Digital apa sih? Namanya digital marketing. Bukan digital marketing. Dakwahnya itu digital. Pokoknya tentang religius tapi modus. Kadang kita deketin cewek, adik nanti saya bangunin ya tahajud. Dia bangunin ceweknya tahajud, dia nonton kampian kan gitu. Ini boleh gak sih Ustaz? Lebih ke situ sih. Nah, terus ada lagi nih ngaji manisan, ngaji bisnis Nusantara. Ini segmennya lebih ke para pengusaha. Yang saya share di grup, pembicaranya juga beliau orang-orang. Karena kita mendapat fasilitas dari hotel Mas. Sudah sampai mendapat fasilitas ya? Iya, di Hotel Pesona sama Hotel Indonesia itu ngasih kita free untuk 100 pack. Nah, kita tinggal ngundang narasumbernya juga kita kasih bingkisan aja gitu kan. Itu ditargetkan setiap sebulan sekali atau bebas? Sebenarnya sebulan sekali, tapi kadang waktunya yang enggak ini, jadi ketemu nih wes. Nah, yang fenomenal lagi Mas. Apa ini? Ayo ta'arufan. Wah, ini. Jadi kita di majelis itu ada para cowok-cowok yang sudah lanjut usia tapi belum pada nikah. Ini dia. Nawaitunya di situ nih, kita kasih. Kalau kita ngobrol langsung kan takut kena hatinya kan. Kita berikan fasilitas. Fasilitas ngaji ayo ta'arufan yang membawa bimbingan dari para ustadz supaya tidak terjadi zina atau segala macam kan. Nah, cuman masalahnya kan ini di sini kita sering difasilitasi sama Pemkot sama Ketua DPRD dulu kan Bu Belgis. Ya kita sering di tempatnya di rumah dinas beliau. Difasilitasi semua juga. Yang menjadi pertanyaan, peserta cewek 150. Peserta cowok 12 orang Mas. Seperti itulah ya. Memang Mas, itu karena memang banyak ceweknya masih di dunia ini Mas. Makanya gimana nih masalahnya? Ini serius Mas, yang cowok pada kemana? Justru saya ngadain ini itu tujuannya teman-teman cowok saya itu belajar. Ini kok malah ceweknya yang banyak ya. Betul. Gitu. Seperti ya nggak jauh-jauh Mas. Saya juga ada kelas pranikah. Pengisi juga ustadz juga. Jadi emang sengaja saya peserta batasi Mas ya. Waktu itu terakhir cewek 20, laki-laki 20. Ternyata peserta yang sampai 20 lebih itu malah di wanitanya Mas. Di laki-lakinya cuma berapa orang waktu itu? Kurang lebih sekitar 12 sampai 13 orang. Dari awal batch 1 sampai batch terakhir. Saya bikin berapa batch waktu itu ya? 3 batch. 3 batch. Waktu itu pendaftaran free semua. Kita ada di tempatnya Mas Teguh. Kopiku. Iya, Berkomunikasi.
tempat free semua dan lain sebagainya, bahkan sponsorship pada masuk semua. Kembali lagi memang banyaknya wanita di dunia, Mas. Menjadi sebuah tantangan. Iya, menjadi sebuah tantangan buat bapak-bapak juga ya. Tolong ya para istri dijaga baik-baik. Dan para jomblo juga buruan ya. Buruan ya, ngapain kalian? Sampai alhamdulillah kita juga sudah apa istilahnya ya, menelurkan ya, apa sih bahasanya kok menelurkan, nggak enak banget ya. Sampai udah ada yang sempat nikah juga, Mas. Maksudnya udah ada yang nikah berapa orang, berapa pasang ya, 2 pasang ya kalau nggak salah dulu. Dan alhamdulillah ini rencana memang kita masih mau buat lagi, tapi terkendala tempat kita waktu itu. Jadi mungkin nanti kita akan ya dibenahi lagi lah untuk masalah tempat. Kemarin memang maksudnya antusias dari teman-teman tuh yang luar biasa. Betul. Sampai kita menolak para peserta waktu itu, Mas. Oh iya? Iya, karena memang kita sengaja dibatasi. Iya. Karena memang apa sih namanya? Kalau sistemnya sistem perjodohannya kita lewat CV, apa? Lewat saya. Oh. Lewat saya dan tim teman-teman yang lain. Jadi kalau yang laki-laki masuk ke laki-laki, kalau yang cewek nanti masuk ke CV ya. Penanggung jawab cewek ada. Jadi ada formulir segala macam itu ya untuk pendaftaran? Enggak, jadi langsung sistemnya langsung kirim CV langsung, Mas. Oh gitu. Nah, kirim CV. Oke, dengan apa namanya kriteria seperti ini ini masuk semua, masuk. Kita bukan kita jodohkan ya, kita cocokkan. Kita arufkan. Misalkan dari laki-laki bersedia, wanita bersedia iya, ya udah. Laki-laki berhak langsung menuju ke tempat si wanita. Untuk atau semisal serius, ya misal langsung bisa ta'aruf dengan langkah-langkah khidbah juga langsung bisa. Pokoknya cocok langsung aja. Sebenarnya sih masih akan kami perbaiki lagi dengan apa sih namanya formulir gitu ya, semacam pendaftaran. Kayaknya ada aplikasinya juga tuh itu. Oh ya? Iya. Kalau di Ayo Ta'arufan itu sudah ada aplikasinya. Kalau kita bukan Ayo Ta'arufan, memang kita dari kita sendiri dari kan saya ada WO, Mas. WO teman nikah, di mana WO itu memang yang kami terapkan syar'i. Nah, kita membuka kelas pranikah ini juga untuk membantu teman-teman yang memang akan yang sudah ingin nikah, untuk bisa mengikuti kelas tersebut. Betul. Dan itu sangat penting ternyata. Itu menjadi sebuah jariah yang luar biasa. Dan antusias teman-teman pun luar biasa ya, karena memang di Pekalongan mungkin jarang, Mas ya, untuk ada kelas pranikah. Betul. Dan lain sebagainya seperti itu. Betul. Ayo lagi deh. Seru deh kayaknya. Ini aja habis COVID itu baru jalan sekali lagi, terus ini kok berhenti lagi. Berarti udah berapa kali jalan untuk acaranya sendiri? Kalau Ayo Ta'arufan sudah 7 sampai 8 kayaknya. 7 sampai 8. Dan beberapa sponsor juga kayak Onti Cake masuk juga waktu itu. Onti Cake, terus Rotiku punya Mas Har masuk sponsor di teman nikah. Kelas pranikah waktu itu. Mas, Masya Allah, ini kalau ngomongin MIFA juga ngomongin ngobrol sana ngobrol sini nggak ada habisnya ya. Karena ini program yang terdekat, Mas, dari MIFA. Iya, kita sedang persiapan untuk Idul Adha. Oke, Idul Adha. Paling kita lagi mencari sih target mana lagi yang akan kita bagikan. Nah, biasanya kan kita nanti share ke teman-teman ya, informasinya apa, terus mau dibawa kemana. Baru kita open donasi, terus kita sampaikan ke sana. Seperti itu sih. Oke, terdekatnya itu. Terdekat. Kemarin sebenarnya ada teman yang dari panitia hitan massal ingin meminta tim kami untuk menghitan, karena tim MIFA ini sudah terbukti ya. Di Kauman sini aja sudah. Mereka kenapa sih, Mas, kok kalian kalau sunat massal cepat sekali dan nggak ada yang nangis? Itu kan ada triknya kan sebenarnya. Yang satu ya harus ada sosialisasi dulu, persiapan mental ke anak-anak sebelum dihitan. Iya, betul. Yang kita hadapi itu kebiasaannya ya, mohon maaf nih, ini edukasi ya. Sedikit jorok tapi edukasi. Anak-anak itu kalau pipis kadang cawi aja enggak. Iya. Kadang disiram aja. Padahal seharusnya kan dibuka nih, dibersihkan. Karena sisa air kencing ini akan menjadi kayak lem, kayak gudal itu melekatkan kepala penis sama kulit penis. Dan itu kalau mau dihitan harus dilepas. Kalau enggak
berarti nanti akan terjadi 2 luka, satu luka sayat, yang kedua luka potong, itu yang dadek marinnya lama. Nah ini kan perlu diedukasi nih, anak-anak 1 minggu minimal sudah sering dibuka-buka, dibersihkan. Ya. Itu efeknya nanti setelah dihitan akan lebih cepat sembuh. Itu jarang sekali hitan ada penyampaian seperti itu. Yang kedua, waktu hitan biasanya kita ada hiburan, Mas. Kita kan memang suci itu sunat ceria ya. Hitan itu seumur hidup sekali. Kita harapkan anak yang di hitan itu happy. Karena itu akan terbawa nanti. Anak-anak semua nonton badut, dihibur badutnya, kita yang cari yang terdepan dalam edukasi sama religi. Jadi ada muatan religinya, edukasinya. Anak-anak nonton dipanggil satu foto sama superhero, terus masuk disuntik, masuk bilik, satu diambil lagi. Mereka tidak mendengar apa yang terjadi. Mereka fokusnya sama hiburannya. Pulang-pulang sudah hitan, pulang 50 anak 2,5 jam selesai tanpa ada yang nangis. Nah ini kemarin kita diundang, cuman kok hitannya pas hari H Idul Adha. Karena ini tempatnya di Musola Sapuro, Gubah nih, tempatnya makam Bib Ali ya, Bib Ahmad itu. Jadi mereka ternyata nunggu penziarah sepi, mereka mau mengatakan hitan masalah. Kitanya ya nggak bisa, pas hari Idul Adha kita timnya nggak bisa. Kita masing-masing punya kegiatan di rumah, di masjid, bahkan jadi mungkin di komunitas sendiri ya. Iya. Jadi akhirnya ya kita cuma nanti bantu sosialisasi saja. Oke, Mas, ini ya, yang terakhir nih Mas, mimpi besar MIFA, Masya Allah, Milliarder Family, Big Dream, mimpi besar dari MIFA ini. Mimpi besar dari MIFA adalah mungkin mimpi-mimpi yang kemarin-kemarin sudah tercapai dan ini mimpi kedepannya untuk MIFA. Saya masih pingin sekali membukukan, Mas. Jadi masing-masing di MIFA ini kan ada cerita-cerita inspiratif nih dari teman-teman. Jadi membuat sebuah buku dari beberapa teman MIFA dalam satu buku. Jadi ya katakanlah nih iklannya ngarang aja ya, bisnis hebat anak kampung. Nah tentang apa sih handicraft, tentang kerajinannya, gitu. Tentang bagaimana terus Desi Glow, Mas Haryono. Jadi satu buku ini memberi inspirasi banyak orang. Itu satu. Secara market jelas, kita punya keluarga, kita punya relasi, otomatis ini akan sangat bagus. Satu itu. Yang kedua, kita pingin punya hunian bersama. Salah satu mimpinya. Makanya saya ini bergerak di bidang perumahan. Saya ingin mewujudkan properti. Saya ingin punya satu lahan yang di situ terhuni. Jadi nanti kayak kampung edukasi, kampung entrepreneur jadinya. Kampung entrepreneur yang tercluster. Cluster kerajinan ada, cluster batik ada, cluster nanti ada sebuah kayak pendopo untuk tempat kumpul atau ada tamu yang datang. Satu, ini dampaknya akan sangat baik. Kita berhidup di lingkungan yang para pengusaha, yang nilai positifnya ada. Karena apapun dengan yang terjadi dengan kita itu kan bagaimana dengan lingkungan kita. Nah itu kita membangun itu, rumahnya yang dihuni juga bermanfaat. Nah terus kita punya ada MIFA Mart, semua produk teman-teman MIFA ada di situ. Siapa yang berkunjung bisa. Terus ya kita sering olahraga bareng, kan ada nih gymnya untuk MIFA kan. Seru kayaknya deh. Itu satu mimpi yang ingin lah ke depan ingin kita sampaikan, dan kebetulan itu menjadi mimpi bersama dari MIFA. Masya Allah, luar biasa ya. Yang ketiga umroh bersama. Umroh bersama MIFA. Iya, makanya saya juga jadi biro umroh juga. Tahu dulu ilmunya, masalah nanti mau pakai saya apa enggak masalah. Yang penting sayanya ikut. Gitu ya. Oke, 3 mimpi besar ini yang masih menjadi cita-cita dari MIFA ya, Milliarder Family. Oke, Mas Hamid, thank you banget nih udah berbagi berbagi kisah inspiratif terutama ya. Bagaimana yang tadi kita bahas, mulai dari pelepah pisang menjadi sebuah kerajinan. Terus dari MIFA, dari Milliarder Family ini kita juga bisa memberikan sebuah pengalaman juga mungkin buat teman-teman baru ya. Bisa mendapatkan ilmu yang Masya Allah luar biasa dari MIFA, mungkin dari teman-teman yang ikut hadir di dalam komunitasnya, baik dari sosial, bisnis dan lain sebagainya ya.
Oke, semoga cita-cita terbesar ini dari MIFA semoga terkabul Mas, tercapai. Amin. Oke Mas, kita pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.